Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman bersama anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Aidan Napitupulu meninjau pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat, Minggu 30 November siang. Kehadiran Menteri UMKM dan anggota DPR di kawasan perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 disambut antusias oleh para pedagang. Banyak pedagang menyampaikan aspirasi agar pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Merespons hal tersebut, Maman berdialog langsung dengan pedagang untuk mendengar keluhan dan masukan mereka. Ia menegaskan pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar kegiatan ekonomi para pedagang tetap berjalan. Sekaligus memastikan kebijakan pemerintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertama yang kita harus pahami semuanya, keberadaan kami pemerintah, itu pasti prioritas pertama kita adalah mengamankan agar pedagang-pedagang masih tetap bisa berlanjut. Itu dulu ya. Karena kan ada kepentingan pengamanan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Itu ya. Nah, di satu sisi saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Itu ya. Ini secara aturannya dulu. Realnya begitu. Lalu sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Nah, keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kami juga, kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Ini kan semuanya kan di situ. Nah, saya ingin menyampaikan kepada semuanya, ini makasih saya sudah didampingi melihat kondisi di Pasar Senen. Saya dengar di Bandung juga ada. Nanti mungkin kita akan ke sana juga. Kita akan ke Bandung. Mana lagi? Di Tabanan. Di Bali juga ada. Kita akan ke sana. Kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Ada banyak. Di Medan ada. Nah, nanti kita akan ke sana. Kita akan lihat kondisi realnya seperti apa. Gini aja Mas, kita akan yang terpenting pokoknya kepentingan saya adalah pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Itu dulu. Itu dulu ya. Tolong dipahami ya. Saya kepentingan kami dan ini juga pemerintah kepentingannya di situ. Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Nah, nanti kita akan cari formulasi terbaik, formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan pedagang maupun aturan lain. Oke? Sementara itu, perwakilan pedagang thrift Pasar Senen berharap pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting. Mereka menilai ribuan masyarakat menggantungkan ekonomi keluarga dari usaha jual beli pakaian bekas impor. Saya sangat berharap kepada pemerintahan, jangan main tutup-tutup, dikit-dikit ada masalah, thrifting ditutup. Ini kami di lantai 2 ini adalah UMKM-nya juga. Kami di sini ada anggaran 500 pedagang. Dikalikan 3 satu toko karyawan, ada 1.500 pedagang yang sangat membutuhkan thrifting. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di sini kebanyakan meminjam kur ke bank. Kalau seandainya thrifting ini ditutup, apa solusi dari kami? Apa mau kur juga tidak dibayar? Kami ini meminjam duit ke bank dengan sebulan sekian cicilan. Kalau ini tiba-tiba ditutup, dengan apa kami membayarnya? Jadi kepada pemerintahan, kepada yang berwenang, apalagi kepada Pak Prabowo
kami sangat cinta Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo itu adalah presiden cinta rakyatnya. Dia tidak mungkin mau rakyatnya menderita. Saya yakin banget, saya sangat tahu banget Bapak Prabowo. Saya mewakili dari pedagang Pak Prabowo. Tolong pikirkan rakyat Anda yang di bawah ini. Jangan hanya mendengarkan sepihak, dengarkan kami pedagang kecil ini. Sebelumnya, sejumlah pedagang pakaian bekas impor mendatangi gedung DPR RI untuk meminta legalisasi usaha mereka. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR di Kompleks Parlemen Senayan, para pedagang menyampaikan bahwa thrifting merupakan bagian dari UMKM. Sehingga dinilai tidak tepat jika usaha tersebut dianggap mengancam UMKM lokal.